Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una wazidna al-'ilma wal 'amal as-salih. Alhamdulillah, para hadirin jamaah salat subuh dan kajian tafsir tematik rahimakumullah. Tiada kata yang lebih pantas kita lantunkan pada kesempatan yang berbahagia ini melainkan ucapan syukur alhamdulillah, di mana Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat karunia kepada kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, dan Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati ibadah puasa, qiyam, tilawah Al-Qur'an di dalam bulan Ramadan. Bahwasanya para hadirin jamaah rahimakumullah mengutip daripada perkataan Al-Imam Ibnu Rajab dalam kitabnya Al-Lataif, bahwasanya di antara karunia dan taufik yang Allah berikan kepada seorang hamba, ketika hamba itu diberikan rahmat, kesempatan untuk beribadah pada kesempatan dan waktu yang diutamakan. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk berjumpa dengan bulan Ramadan, untuk melakukan ibadah puasa dan qiyam di dalamnya. Semoga ini kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita menjadikan kita tersadar bahwasanya pada bulan ini kita mesti memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap upaya ketaatan kita kepadanya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, berkenaan dengan tafsir, di antara tema-tema yang terdapat di dalam Al-Qur'an terkait bulan puasa adalah Allah Subhanahu wa taala tutup tema tentang puasa Ramadan dengan i'tikaf, di mana ayat terakhir yang Allah Subhanahu wa taala firmankan terkait ibadah pada bulan Ramadan adalah uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum wa taba alaikum fa'afa ankum fataba alaikum wa'afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita wa antum aakifuna fil masajid. Ada tema terkait i'tikaf dan ada pembahasan terkait mutatallabat, terkait materi-materi atau kaidah-kaidah terkait fikih i'tikaf, dan itulah yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dua jenis manusia. Jenis yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwasanya ada dari kalangan manusia yang mana mereka terus memburu dan mengejar dunia. Mereka memperebutkan harta, mereka memperebutkan jabatan, yang mana apa-apa yang mereka lakukan itu tanpa didasari dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah abadikan dalam firman-Nya, "Man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid." Thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuma madhura. Yang mana ketika mereka menghendaki hanya kenikmatan dunia, Allah berikan. Allah berikan. Murah bagi Allah Subhanahu wa taala perkara dunia ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganalogikan
bahwasanya kenikmatan dunia itu hanya seperti jari yang dicelupkan ke dalam lautan kemudian diangkat, maka tetesan yang menetes dari jari tersebut itulah kenikmatan dunia. Adapun air yang berada pada samudra tersebut adalah kenikmatan yang telah Allah sajikan bagi mereka-mereka yang mengutamakan kepentingan akhirat. Allah Subhanahu wa taala berikan dengan firman-Nya, ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurid. Kami berikan apa yang mereka mau dari perkara dunia. Akan tetapi apa akhirnya? Tsumma ja'alna lahu jahannam. Mereka akan dikembalikan kepada neraka. Wa yazbillah. Mereka masuk ke dalam neraka, dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan tercela dan terusir. Adapun kelompok yang kedua para hadirin jamaah rahimakumullah adalah mereka-mereka yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam Al-Qur'an bahwasanya yang mereka lakukan adalah standar mereka adalah bagaimana capaian mereka pada kehidupan akhirat. Bagaimana capaian mereka kepada kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang umatnya untuk berusaha, berikhtiar, mencari kehidupan dunianya agar mampu hidup di dunia ini dengan kehidupan yang layak. Akan tetapi para hadirin jamaah rahimakumullah, apa-apa yang mereka lakukan dalam urusan dunia adalah capaian mereka, harapan mereka adalah bagaimana mempersiapkan diri mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa man arada al-akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Wa man arada al-akhirah, dan mereka yang menginginkan kehidupan kampung akhirat, wa sa'a laha sa'yaha, dan mereka bersungguh-sungguh ke arah sana. Mereka bersungguh-sungguh ke arah akhirat. Bahwasanya apa yang mereka lakukan adalah untuk mempersiapkan diri mereka dalam beribadah kepada Allah dan mempersiapkan bekal mereka untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'min, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan apa yang mereka lakukan, tidak akan menyia-nyiakan dari apa yang mereka lakukan, dari sekecil ibadah yang mereka lakukan. Wala tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jangan pernah kita memandang remeh suatu kebaikan meskipun hanya berwajah manis ketika berjumpa dengan saudara kita. Imatatul adza 'anit tariq. Kita ada halangan, ada barang yang mungkin menghalangi jalan, yang akan melukai orang yang lewat, kita singkirkan. Perkara-perkara yang kecil para hadirin jamaah rahimakumullah, maka akan Allah balas usaha mereka dengan balasan yang jauh lebih baik. Itulah kenikmatan bulan Ramadan para hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita kenikmatan Ramadan, kenikmatan kesempatan berjumpa dengan Ramadan, bukan hanya berjumpa, untuk beribadah, puasa, qiyam, tilawatul Quran. Di bulan Ramadan Allah berikan usaha kita. Allah berikan balasan bagi usaha-usaha kita. Sehingga salah satu, kata Ibnu Rajab, salah satu kesyukuran bagi seorang hamba ketika Allah berikan kesempatan mereka kepada berjumpa dengan bulan Ramadan atau berjumpa dengan waktu-waktu yang diistimewakan oleh Al-Quran dan hadis. Maka bentuk kesyukuran mereka adalah bagaimana mereka mencari peluang-peluang kebaikan pada kesempatan tersebut. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Ketika Ummul Mukminin Ummi Habibah radhiyallahu anha mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla isnatai asharata raka'atin. Man shalla isnatai asharata raka'atin fi yaumin wa lailah." Barang siapa mengerjakan 12 rakaat setiap harinya, buniya lahu baitun fil jannah, maka akan dibangunkan untuknya rumah di surga. 12 rakaat. Al-Imam An-Nawawi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan matanya Imam Muslim, dan disyarah dijelaskan oleh Al-Imam An-Nawawi dalam Syarhul Minhaj. Bagaimana beliau mengatakan 12 rakaat itu adalah salat-salat nawafil. As-salawatu nafilah ma yuqarinu salawatul maktubah, yaitu salat-salat nawafil yang dia berdampingan dengan salat-salat 5 waktu. Asy-Syafi'i, Al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya 12 rakaat yang hukumnya sunnah muakkadah adalah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, kemudian 2 rakaat ba'dal maghrib, kemudian 2 rakaat ba'dal isya.
Para hadirin jamaah rahimakumullah, Ummu Habibah ketika mendapatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, beliau mengatakan, "Fama taraktuhunna munzu ma sami'tuhunna min Rasul sallallahu alaihi wasallam." Aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu setelah aku mendengar keutamaan daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana ketika 12 rakaat itu dilakukan pada bulan Ramadan, maka Allah berikan keutamaan, Allah berikan ganjaran berlipat ganda untuknya. Dua rakaat sebelum subuh, man shalla rakaatil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa melaksanakan salat 4 rakaat sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Abu Salih dalam kitabnya Sahihul Jami', As-Sahih Al-Jami', mengatakan bahwasanya 4 rakaatin qabla zuhri ya'dilna bi salatis sahr. Barang siapa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka ganjaran untuknya seperti ia melakukan solat 1 malam penuh sampai dengan datangnya waktu sahur. Al-Imam, seorang sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu mengatakan, aku mendapatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya 4 rakaatin qabla zuhri laisa fi taslimin illa futihat lahu abwabus sama. Barang siapa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, maka Allah bukakan seluruh pintu-pintu surga untuknya. Setiap doa, munajat, permintaan dia kepada Allah, maka terus Allah akan berikan untuknya. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwasanya begitu utamanya 4 rakaat sebelum zuhur ini, para hadirin jamaah rahimakumullah, sampai Rasulullah mengqadha setelahnya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berkesempatan untuk melakukan salat 4 rakaat sebelum zuhur, maka Rasulullah akan gantikan 4 rakaat setelahnya, para hadirin jamaah rahimakumullah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, begitu banyak kesempatan-kesempatan yang Allah berikan kepada kita dan kita cari peluang-peluang itu. Dalam hadis Imam Tirmizi, hadisnya dengan syarat yang sahih karena ada riwayat matan yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan Muslim. Idza jaa Ramadan sufidat asyayatin wa futihat abwabu al-jannah wa ughliqat abwabun nar. Itu riwayat Imam Bukhari dengan Muslim. Al-Imam Tirmizi menggunakan matan yang lain dan beliau mengatakan sanad yang beliau riwayatkan adalah sahih. Bahwasanya fi awwali lailatin min Ramadan suffidat asyayatin wa maradatul jinnah. Ketika malam pertama bulan Ramadan akan ditutup semua, akan dibelenggu semua syaitan dan jin yang akan mengganggu manusia, yang akan mengganggu puasa dan ibadah mereka pada bulan Ramadan. Wa ughliqat abwabun nari wa lam yuftah minha. Bahwasanya akan ditutup seluruh pintu-pintu neraka. Tidak ada satupun pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Tidak ada satupun pintu neraka yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa futihat abwabul jannati wa lam yughlaqu minha. Allah buka seluruh pintu-pintu surga, tidak ada satu pintu pun yang Allah tutup untuk orang-orang yang beriman. Karena begitu besarnya keutamaan pada bulan ini, wa nada munadin, datanglah seruan dan berkata, wa ya baghiyal khair, orang-orang yang menginginkan kebaikan pada bulan ini agar mereka bersegera cari peluang-peluang kebaikan itu. Wa ya baghiyal syarri aqsir, yang akan melakukan keburukan pada bulan ini hentikan. Fa inna lillahi utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailatin. Pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala janjikan seluruh hamba-hambanya yang mau beribadah, mau bermunajat, mencari peluang kebaikan, bahwa Allah akan bebaskan mereka daripada api neraka jahanam. Dan itu terjadi pada setiap malamnya, para hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Imam Bukhari dengan Muslim meriwayatkan dalam hadis Ibnu Majah. Ibnu Majah meriwayatkan dalam matan yang lain bahwasanya fa inna lillahi min kulli fitrin utaqa'un minan nar wa dzalika fi kulli lailah. Barang siapa bersegera untuk berbuka puasa, maka Allah Subhanahu wa taala janjikan pembebasan untuknya daripada neraka. Berbuka puasa. Kalau kita kaitkan hadis ini dengan hadis yang lain, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud daripada Zaid ibn Khalid Al-Juhani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fatara shaiman kana lahu mislu ajri." Barang siapa memberikan makanan bagi orang yang berpuasa, maka baginya pahala, ganjaran seperti orang yang dia kasih berbuka itu. Kana mislu ajri min ghairi an yunqasa min ajri shaimi syai'an, tanpa mengurangi pahala dia sedikit pun. Jadi ketika kita berpuasa,
saja berbuka puasa memberikan jaminan pembebasan neraka, apalagi kita memberikan makan orang, memberikan mereka untuk memberikan takjil. Wattaqun nara walau bisyiqqit tamrah. Bebaskanlah dirimu daripada neraka meskipun hanya setengah daripada kurma. Para hadirin jamaah rahimakumullah, i'tikaf yang dimaksud di dalam ayat ini, di dalam ayat Al-Qur'an tentang wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Para hadirin jamaah rahimakumullah, i'tikaf yang diartikan di dalam bahasa Arab secara etimologi adalah berdiam diri. Maka i'tikaf itu tidak mesti dalam perkara yang baik, mungkin juga dalam perkara yang buruk. Kalau kita kaitkan secara etimologi, secara bahasa. Secara bahasa maknanya berdiam diri. Al-Qur'an dalam surat Al-Anbiya mengatakan, "Ma hadhihi tamathil allati antum laha 'akifun." Patung-patung apakah ini yang kalian diam mengitari di sekitar patung ini? Akan tetapi datang makna secara syariat para hadirin jamaah rahimakumullah, bahwasanya i'tikaf yang dimaksud dalam fikih Islam bahwasanya berdiam diri di masjid. Berdiam diri di masjid untuk beribadah, bermunajat, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi i'tikaf yang dimaksud di dalam fikih ibadah adalah berdiam diri di dalam masjid untuk beribadah kepada Allah, bermunajat, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ulama memberikan isyarat karena ayat terkait i'tikaf hanya ada pada surat Al-Baqarah tadi. Ketika dikaitkan secara terminologi, secara istilah syariah, bahwasanya yang disebut dengan syariat, dengan i'tikaf adalah berdiam diri di masjid. Maka ulama mengatakan bahwasanya i'tikaf disyariatkan dalam agama. Apalagi banyak hadis-hadis terkait dengan i'tikaf. Ketika Al-Quran memberikan penjelasan i'tikaf dan datang hadis yang memberikan secara mujmal, yang memberikan secara tafsil, secara jelas perkara i'tikaf. Sebagaimana hadis sahih daripada Al-Imam Bukhari dengan Muslim daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah bersabda, "I'tikiful 'ashara al-awakhira min Ramadan." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf pada 10 hari terakhir pada bulan Ramadan. Dalam hadis yang lain sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dengan matannya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki bulan Ramadan dan berada pada 10 terakhir bulan Ramadan, 10 hari terakhir bulan Ramadan, ya'takifu fiha. Rasulullah beriktikaf di dalamnya. Akan tetapi falamma kana al-'amul ladzi qubida fi, di tahun di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, i'takafa 20 yauman. Rasulullah beriktikaf 20 hari lamanya. Jadi semakin kesini, semakin akan meninggalkan Ramadan dalam kondisi yang kita sudah mengisyaratkan bahwasanya beribadah ini seperti kita beribadah terakhir kalinya. Ini sunnah Rasulullah SAW. Jadi ketika kita beribadah seperti kita beribadah terakhir kalinya. Sepertinya ibadah kita itu adalah ibadah terakhir. Bagaimana Rasulullah ketika sholat mengatakan sallu salatan muwaddi'. Sholatlah kita seperti sholatnya orang yang akan terakhir kali sholat itu. Maka Rasulullah ketika ada sakit-sakit, sudah mulai demam, bahwasanya sakit Rasulullah SAW menjelang kematiannya ini adalah karena racun yang dulu pernah beliau makan. Ulama sirah mengatakan dulu Rasulullah pernah diracun oleh perempuan Yahudi, memberikan makanan daging kemudian telah ditaburi racun dan Rasulullah sempat memakan satu punyahan. Akhirnya disampaikan dalam wahyu Jibril itu ada racunnya. Terus sudah menelan satu suapan. Bahwasanya racun itu masih berdampak sampai kematian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah dalam kondisi yang lemah, akhirnya Rasulullah beriktikaf 20 hari Ramadan pada tahun itu. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Begitupun bagaimana para sahabat juga istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf. Karena Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan kabar anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-'ashra al-awakhir min Ramadan hatta tawaffahu Allah taala. Aisyah memberikan pernyataan bahwasanya Rasulullah tidak pernah meninggalkan i'tikaf pada bulan Ramadan sampai akhir hayatnya.
Tsumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian Rasulullah beriktikaf dan juga iktikaf para istri-istrinya. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini hadis-hadis yang sahih terkait tentang iktikaf. Hanya 3 hadis ini terkait hadis yang sahih derajatnya sebagaimana disepakati oleh para ulama hadis. Akan tetapi para hadirin jamaah rahimakumullah, tidak ada satu hadis pun yang menyatakan apa sih keutamaan iktikaf. Rasulullah beriktikaf, istri-istrinya beriktikaf. Rasulullah tidak pernah meninggalkan iktikaf. Bahkan di tahun terakhir Rasulullah SAW, Rasulullah beriktikaf 20 hari lamanya. Apa keutamaan iktikaf itu para hadirin jamaah rahimakumullah? Maka tidak ada ditemukan satu hadis pun terkait keutamaan iktikaf itu. Akan tetapi para hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan, bahwasanya ketika memasuki bulan Ramadan, apalagi menjelang akhir-akhir Ramadan, maka para hadirin jamaah rahimakumullah, kita semakin giat lagi dalam beribadah. Mencari peluang-peluang kebaikan itu. Pernah kita sampaikan bahwasanya karena Ramadan diibaratkan seperti tamu, maka ketika tamu itu datang, kita sambut tamu itu dengan bahagia, dengan gembira. Disiapkan apa kebutuhannya. Bahkan dalam Islam untuk tamu itu 3 hari pertama wajib bagi sahibul bait melayaninya. Maka bagian daripada bentuk fitrah manusia yang baik, fitrahnya baik, maka ketika tamu itu akan pergi pun bagaimana mencari perpisahan yang bahagia, perpisahan yang baik juga. Pernah kita sampaikan, kalau orang-orang di pesantren, pulang pesantren, kemudian sudah akan berakhir liburan pesantren, kita akan kembali ke pesantren, orang tua kita tuh akan siapkan apa yang kita butuhkan di pesantren itu. Semua yang kita inginkan disiapkan, terakhir kalinya sebelum berangkat ke pesantren. Kenapa orang tua melakukan itu? Itu fitrah para hadirin jamaah rahimakumullah. Maka fitrah manusia ketika dia berjumpa dengan bulan Ramadan dan akan meninggalkan bulan Ramadan, maka fitrahnya adalah bagaimana semakin giat lagi dalam beribadah para hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau kita analogikan seperti injury time dalam sepak bola. Ketika ada si injury time dalam sepak bola 15 menit, maka 15 menit itu tidak pernah akan disia-siakan oleh para pemain. Akan terus semakin gencar memberikan serangan-serangan sampai dia menang. Para hadirin jamaah rahimakumullah. Dan alasan yang kedua, ulama hadis mengatakan kenapa tidak ada satu hadis pun tentang iktikaf. Yang kedua adalah bagaimana kita bisa memastikan. Kita memastikan diri kita bahwasanya diri kita adalah bukan orang-orang yang gagal dalam bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan diibaratkan seperti madrasah, di mana kita digembleng, dididik, dibiasakan dalam kebaikan. Maka bagaimana 30 hari itu mampu mencetak kita sebagai alumni Ramadan 100%. Bagaimana kita menjamin diri kita bahwasanya kita bukan orang-orang yang gagal dalam perjumpaan dengan bulan Ramadan. Karena Rasulullah SAW mengisyaratkan itu. Dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW bersabda, "Raghama anfi rajulin", celaka kepada seorang hamba. Siapa mereka? Adrakahu Ramadan, mereka telah diberikan kesempatan dengan bulan Ramadan, walam yughfarlah. Tapi tidak ada satu dosa pun yang Allah ampuni untuknya. Man adraka Ramadan walam yughfarlah. Tidak ada satu dosa pun yang Allah ampuni darinya. Tidak ada satu derajat pun naik di mata Allah kepada hamba tersebut. Tidak ada satu doa pun yang Allah kabulkan. Padahal ini bulan kucuran rahmat dan keberkahan yang Allah berikan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka ulama mengatakan isyarat daripada itu, itulah keutamaan bulan Ramadan. Semakin giat dan giat lagi para hadirin jamaah rahimakumullah. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian macam-macam i'tikaf. Maka ada i'tikaf yang sifatnya sunnah. Sekarang kita i'tikaf di sini sampai dengan datangnya waktu syuruk. Syuruk sekarang jam 5.57. Jam 5.57. Jam 6 kurang 3 menit. Masih ada 15 menit lagi. 15 menit lagi kita menjelang syuruk. Kita duduk di sini, niat beriktikaf sampai datangnya waktu syuruk. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan pahala untuk kita. Ini kesempatan para hadirin jamaah rahimakumullah, ini iktikaf sunnah. Maka Allah berikan pahala iktikaf sunnah. Tapi ketika itu terjadi pada bulan Ramadan, Allah ganjarkan ketika dalam iktikaf biasa saja. Allah berikan pahala bagi mereka yang beriktikaf di masjid dari waktu subuh sampai waktu syuruk seperti haji, pahalanya seperti haji dengan umrah.
Sebagaimana hadis sahih daripada Anas bin Malik, man shallal ghadat thumma jalasa yadhkurullaha, barang siapa salat subuh secara berjamaah kemudian duduk berzikir kepada Allah, bermunajat hatta tala'atis syams, hatta tatlu'us syams, hatta tatlu'u asy-syams, sampai terbitnya matahari. Thumma shalla rak'atain, kemudian salat 2 rakaat. Apa kata Rasulullah? Ka ajri hajjatin aw umrah. Pahala baginya seperti pahala haji dengan umrah. Saudi Arabia membuka visa haji pada bulan Ramadan itu jauh lebih banyak pada bulan-bulan sebelumnya. Penuh Mekah itu. Mereka Ramadan di Mekah. Para hadirin yang rahimakumullah, nanti Syawal ditutup. Tidak lagi yang umrah karena persiapan untuk haji. Para hadirin yang rahimakumullah, sebagian hamba-hamba Allah berikan keluasan rezeki. Ada kesempatan mereka bisa ibadah umrah pada bulan Ramadan. Nanti Zulhijjahnya mereka berangkat haji. Mereka mendapatkan pahala umrah dengan haji yang luar biasa. Tapi bagi mereka yang tidak ada kesempatan itu, belum ada kesempatan itu, belum ada keluangan waktu untuk haji dengan umrah, Allah berikan pahala yang sama. Allah berikan pahala yang sama dengan kesulitan yang berbeda. Hanya mau duduk sebentar sampai datangnya waktu syuruk. Maka apa kata Rasulullah? Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tamatan 3 kali disebutkan. Pahalanya cash, pahalanya sama, serupa seperti mereka yang umrah dengan haji pada bulan Ramadan. Apalagi kita lakukan pada bulan Ramadan. Jadi mestinya kita sekarang bersyukur sama DKI Masjid. DKI Masjid telah memberikan kita tiket umrah dengan haji sekaligus. Alhamdulillah. Para hadirin yang rahimakumullah, iktikaf sunnah saja. Pahalanya begitu luar biasa. Apalagi sekarang iktikaf wajib. Jadi di dalam fikih, dalam kaidah fikih ada namanya babul aula. Ada ketika Allah menyatakan sesuatu hal pada kesempatan tertentu, tapi diberikan juga sesuatu itu pada kesempatan yang lain dalam waktu yang jauh lebih utama, maka ada min babil aula. Ketika para hadirin yang rahimakumullah tidak boleh melakukan kezaliman di luar bulan-bulan haram, bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab, tidak boleh ada kezaliman. Apakah selain 4 bulan itu kita boleh zalim? Tidak boleh. Akan tetapi pada 4 bulan itu jauh lebih utama lagi jangan berbuat kezaliman. Para hadirin jamaah rahimakumullah, maka iktikaf wajib yang dilakukan oleh seorang hamba karena diwajibkan atas dirinya. Pertama apa? Nazar. Dia bernazar dalam dirinya, kalau saya lulus saya akan beriktikaf di masjid selama sekian hari. Maka dia wajib merealisasikan. Ada nazar khusus. Ketika saya sembuh, saya akan beriktikaf. Para hadirin yang rahimakumullah, dan ini adalah macam-macam iktikaf, dan iktikaf 10 hari terakhir bulan Ramadan adalah bagian daripada iktikaf sunnah. Tapi ketika Rasulullah tidak pernah meninggalkan itu, tidak pernah meninggalkan iktikaf, maka sunnahnya jauh lebih tinggi lagi. Sunnah muakkadah dalam kita. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ini pun ada dalil hadis terkait iktikaf nazar, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, barang siapa yang telah bernazar melakukan suatu kebaikan kepada Allah, maka ia wajib untuk melaksanakannya. Imam Bukhari menyatakan sebuah hadis bahwasanya Ibnu Umar telah bernazar, ya Rasulullah, aku telah bernazar akan beriktikaf di Masjidil Haram selama 1 malam. Maka apa kata Rasulullah? Penuhilah nazarmu. Para hadirin yang rahimakumullah, dalam bernazar, meskipun ada sebagian ulama mengatakan bahwasanya nazar itu makruh, ketika kita mengatakan Allah mengabulkan keinginan kita karena nazar kita. Ketika sampai kepada pemahaman seperti ini, makruh hukumnya. Wah, kalau saya nanti lulus nih, saya akan beriktikaf. Kemudian dia lulus, dan dia berprasangka bahwasanya lulusnya dia karena nazar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bukan itu para hadirin jamaah rahimakumullah. Kalau niatannya seperti itu, makruh hukumnya. Allah Subhanahu Wa Taala mampu memberikan kepada dia kelulusan tanpa dia beriktikaf. Allah memiliki sifat iradah. Iradahnya itu mutlak. Keinginan Allah, iradahnya Allah itu mutlak, tidak dibatasi dengan apapun juga. Maka ketika orang sudah bernazar, penuhilah. Dan
nazar juga mesti terukur para hadirin yang rahimakumullah. Jangan kita dalam rezeki, dalam keluasan rezeki mungkin tidak seberapa, kesempatan juga mungkin belum begitu ada, dia bernazar saya akan beriktikaf di Masjidil Haram sebagaimana Ibnu Umar. Jangan. Apalagi kesempatannya kan bisa terukur. Kesana dalam rangka apa? Jadi terukur para hadirin yang rahimakumullah. Kemudian waktu iktikaf wajib dilakukan sesuai dengan apa yang dia telah nazarkan. Beriktikaf, nazar saya akan beriktikaf di Masjid Quba. Di Masjid Quba dia bilang. Maka enggak boleh tiba-tiba dia beriktikaf di Masjid Al-Azhar situ di dekat hotel. Ada musola Al-Azhar. Enggak boleh. Atau di musola-musola enggak boleh. Ketika dia niatkan di masjid para hadirin yang rahimakumullah. Iktikaf sunnah tidak ada batas waktunya, dan ini waktu-waktu terkait tentang al-iktikaf. Para hadirin yang rahimakumullah, kemudian bagaimana seorang hamba menghentikan iktikafnya? Maka untuk iktikaf sunnah kapan saja boleh. Nah, tadi iktikaf dari subuh sampai dengan syuruk, kemudian ditelepon ada hajat, mesti dia pulang, maka dia boleh memutuskan iktikafnya. Pada hadirin yang rahimakumullah. Kemudian ada juga iktikaf sunnah yang lain. Bahwasanya Rasulullah SAW sangat memperhatikan iktikaf. Sampai dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh semua periwayat hadis. Di sini rawahul jamaah illa Tirmizi. Berarti seluruh periwayat hadis Bukhari, Muslim, Abu Daud, Ibnu Majah, An-Nasai meriwayatkan semua. Kecuali Imam At-Tirmizi tidak meriwayatkan. Bahwasanya Aisyah mengatakan, "Idza arada an ya'tikifa, shalla al-fajr, thumma dakhala al-mu'takifahu." Ketika Rasulullah akan melakukan i'tikaf, maka Rasulullah akan salat fajar berjamaah, salat subuh berjamaah, kemudian kembali ke tempat i'tikafnya di masjid itu. Wa annahu amara bi khibaihi faduriba lamma aura i'tikaf fil 'ashr. Maka Rasul meminta kepada para sahabat, tolong siapkan aku tempat untuk aku beriktikaf di masjid. Maka dibuatkan tempat khusus Rasulullah. Satu kamar ya yang dibatasi gitu dengan tirai, menjadi tempat Rasulullah bermunajat di tempat itu. Berada di dalam masjid. Ada tirai, ada pembatas, yang mana itu menjadi tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mendengar Rasulullah meminta itu kepada para sahabat, rupanya istri beliau, Zainab binti Jahsh, juga minta kepada Rasulullah, meminta kepada para sahabat, aku juga pengen iktikaf. Maka siapkanlah aku kemah. Maka karena ini yang minta istri Rasulullah, maka dibuatkan kemah tapi di luar masjid, tidak di dalam masjidnya. Maka istri-istrinya yang lain pun menyaksikan. Zainab meminta dibuatkan satu kemah di luar masjid untuk beriktikaf. Maka istri-istri yang lain pun meminta, maka dibuatkan satu-satu kemah. Maka pada waktu subuh para hadirin jamaah rahimakumullah, ketika akan melakukan salat fajar, Rasulullah melihat istri-istri Rasulullah ini membuat kemah. Maka Rasulullah mengatakan, apa ini? Katanya, tempat apa ini? Apakah kalian menginginkan kebaikan dalam tempat ini? Gitu. Mahadal bir, gitu dalam matanya. Kamu menginginkan kebaikan apa dengan membuat kemah seperti ini? Maka Rasulullah SAW dalam hadisnya meminta para sahabat untuk merobohkan kembali kemah-kemah itu. Jadi kemah Rasulullah di dalam masjidnya dirobohkan, kemah istri-istrinya di masjid juga dirobohkan. Kemudian Rasulullah SAW beriktikaf mengqadha Rasulullah mengqadha i'tikaf 10 hari terakhir yang pernah ditinggalkan itu pada 10 hari pertama bulan Syawal. Para hadirin yang rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar bahwasanya ketika Rasulullah maksud daripada hadis itu agar tidak ada kesan diwajibkan. Dan bagaimana Rasulullah dalam melakukan suatu ibadah, Rasulullah menimbang dampak yang mungkin terjadi. Maka dalam kaidah usul fikih nanti kita mendapatkan ada al-athar, ada al-illah, ada al-hikmah, ada as-sabab. Yang mana dia memiliki perbedaan, memiliki keistimewaannya masing-masing.
Dan ada perbedaan di antara itu. Apa itu al-athar? Adalah dampak. Dampak yang mungkin terjadi dari apa yang telah kita lakukan. Al-athar alladhi tatarattabu alaihi al-fi'l. Sebuah dampak yang mungkin terjadi dari apa yang kita lakukan. Rasulullah khawatir umatnya akan memandang bahwa i'tikaf menjadi wajib. Dan perempuan wajib beriktikaf di kemah-kemah di sekitaran masjid. Maka Rasulullah meninggalkan itu. Sebagaimana salat tarawih, Rasulullah hanya melakukan 3 kali salat tarawih di masjid berjamaah. Setelahnya Rasulullah salat terus di rumah sampai dengan meninggal dunia. Kemudian dihidupkan kembali salat tarawih berjamaah oleh Umar bin Khattab. Ketika itu Rasulullah ditanya, aku takut itu akan memberatkan umatku. Aku khawatir itu akan memberatkan umatku. Para hadirin jamaah rahimakumullah, bagaimana kita memperhatikan dampak-dampak yang mungkin terjadi dengan apa yang kita lakukan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan salat tarawih dan tidak melakukan salat tarawih berjamaah karena khawatir itu akan diwajibkan oleh umatku. Kemudian Umar mendirikan lagi tarawih secara berjamaah, maka itu bagian daripada kebaikan. Karena zurufnya yang berbeda, para hadirin jamaah rahimakumullah. Dalam kajian fikih, maka fikih itu kembali kepada kondisi dan keadaan. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian ada syarat-syarat i'tikaf yang mesti dipahami. Antaranya adalah seorang muslim, kemudian mumayyiz, orang yang sudah peka tentang perkara kebaikan, suci dari junub, haid dan nifas. Kemudian tidak sah bagi seseorang melakukan i'tikaf orang-orang yang non muslim, anak kecil yang belum mumayyiz, kemudian orang junub, perempuan yang sedang haid atau nifas. Bagaimana ini menjadi kaidah dalam i'tikaf para hadirin rahimakumullah. Kemudian berdiam diri di masjid tujuannya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat beriktikaf di dalam masjid. Para hadirin rahimakumullah, diam di masjid dan dengan niat beribadah, tidak melakukan aktivitas yang lain. Maka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti tilawah Al-Qur'an, berzikir, ta'lim seperti saat ini dan lain sebagainya. Maka pahalanya sesuai dengan apa yang mereka i'tikafkan. Innamal a'malu binniyat. Maka dalam perkara-perkara sunnah para hadirin yang rahimakumullah, dalam beriktikaf nanti kita niatkan niatan-niatan yang banyak. Tidak mesti kita beriktikaf hanya untuk beribadah. Tambah lagi niatan yang banyak. Beribadah untuk bersilaturahim. Niat untuk menghatamkan. Kalau dulu di Sudan itu karena kesempatan kita berjumpa dengan syekh. Jadi kalau udah Ramadan kan syekh itu nggak bisa kemana-mana. Nggak lagi dia pergi ke pasar-pasar, ke dukan, ke toko-toko dia. Dia diam saja di masjid. Maka kesempatan kita untuk bisa duduk dengan dia. Bagi yang ingin menghatamkan kitab-kitab fikih, hatamkan terus. Kesempatan. Maka itu bagian daripada niat-niat yang boleh kita utarakan di dalam bulan Ramadan. Kemudian para hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian dijelaskan dalam ayat tadi, wa antum aakifuna fil masajid. Bahwasanya i'tikaf hanya boleh dilakukan di dalam masjid. Allah mengatakan dalam ayat aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beriktikaf di masjid. Maka ulama mengatakan i'tikaf ini hanya berlaku di dalam masjid. Para hadirin jamaah rahimakumullah, di sini ada beberapa contoh ragam masjid yang bisa dijadikan sebagai i'tikaf, tolak ukur. Kita kenal dengan Al-Jami'. Jadi kalau beberapa nama masjid, ini namanya Jami' Quba. Adalah masjid Jami', adalah masjid yang dilaksanakan di dalamnya salat Jumat. Yusamma bidzalika li'annahu jama'an nasu liwaqti ma'lum. Dikatakan masjid karena semua orang berkumpul pada waktu khusus, pada waktu-waktu yang dikhususkan. Salat Jumat. Maka contohnya ini. Maka Jami' ini masuk kategori Masjid Quba. Masjid Quba bagian daripada Masjid Jami' yang kita boleh beriktikaf di dalamnya. Kemudian juga yang bukan dikatakan masjid, musalla. Jadi sekarang musalla itu adalah ismul makan yang menyatakan tempat. Kalau di kita musalla nanti, kalau musalla di tanah Arab disebut juga tanah lapang. Nah seperti ini. Musalla disebut juga dengan maudhi'us shalah, tempat di mana kita salat, tempat di mana kita berdoa.
Wa yuradu bihi al-fada was-sahra. Maka orang-orang Arab ketika mengatakan kalimat musalla, maka yang dimaksud musalla itu adalah al-fada'i was-sahra, adalah tanah lapang dan padang pasir. Itu dimaksud dengan musalla. Wa huwa al-mujtami'u fihi lil a'yad, yang biasa mereka lakukan untuk melakukan salat Id, Idul Fitri, Idul Adha, mereka melakukan di tanah lapang. Kemudian juga para hadirin yang rahimakumullah, ada disebut juga dengan zawiyah. Maka ini bukan kategori masjid para hadirin yang rahimakumullah. Ya, boleh kita beriktikaf di sini. Zawiyah mushola versi kita. Jadi kalau zawiyah di tanah di versi kita ya mushola. Kalau orang-orang Arab disebutnya zawiyah. Zawiyah itu satu tempat sholat khusus untuk satu RT atau RW gitu. Jadi satu hai, satu pemukiman, nanti ada tempat sholatnya namanya mushola. Namanya zawiyah. Yang mana yang sholat di situ hanya untuk RT itu atau untuk wilayah itu saja. Nah, jadi kalau di Kota Tangerang biasanya pernah saya ada klauster itu ada musholanya khusus. Yang mana yang sholat di situ ya orang-orang yang tinggal di klauster itu. Maka itu disebut juga dengan zawiyah. Tidak boleh kita iktikaf situ. Di masjid jami'. Kemudian juga ada kamar atau ruangan para hadirin yang rahimakumullah. Jadi ada ruangan masjid di rumah misalnya. Ruangan masjid di rumah ada ruangan untuk sholatnya, itu bukan, tidak boleh. Karena kalau rumahnya dijual, dia ikut kejual juga. Sedangkan masjid kan tidak boleh diperjualbelikan. Ataupun di mal-mal sekarang, maka bukan bagian daripada masjid jami'. Seperti ini misalnya. Ada musola di Lipo, di Mall Lipo. Ini bagian dari masjid bukan? Bukan. Ini bukan bagian daripada masjid. Atau di pom bensin. Di pom bensin ada musola, dikatakan masjid jami'? Bukan. Maka nggak bisa kita pakai itikaf. Saya mau itikaf, terus sholat di musola pom bensin. Bukan, tidak boleh kita beritikaf di tempat ini. Maka ulama fikih berpendapat yang mayoritas bahwasanya yang lebih sah tidak dijadikan bahwasanya musola, zawiyah tadi atau tempat-tempat sholat itu tidak boleh dijadikan sebagai tempat beriktikaf. Dan bahwasanya tempat iktikaf masjid jami' adalah tempat yang biasa dilakukan perkumpulan manusia pada waktu-waktu tertentu, sholat Jumat dan lain sebagainya. Kemudian masjid yang memiliki muadzin dengan imam dijadikan tempat iktikaf. Itu kategori Imam Darul Qutni, bahwasanya ketika masjid ada imamnya, seperti masjid ini ada imamnya, ada muadzinnya, maka bagian daripada masjid jami'. Ini kategori bagaimana ulama menjelaskan istilah-istilah itu. Karena kalau zawiyah atau mushola tidak ada imam khususnya, tidak ada muadzin khususnya, itu hanya berlaku untuk masjid-masjid saja. Kemudian Asy-Syafi'i juga mengatakan bagaimana iktikaf dilakukan di setiap masjid. Maka iktikaf yang lebih afdal di sini. Kalau kita lihat bagaimana Asy-Syafi'i menerangkan perempuan pun boleh beriktikaf di masjid. Tapi bagaimana Syafi'i menjaga bahwasanya tempat iktikaf perempuan tidak dijadikan tempat lalu lalang laki-laki. Tempat wudunya terpisah, pintu masuknya terpisah, tidak menjadi akses tempat keluar atau masuknya laki-laki. Kemudian juga perempuan mendapatkan izin dari walinya yang belum nikah. Yang sudah menikah mendapatkan izin daripada suaminya. Dan tidak meninggalkan perkara-perkara sifatnya urgen. Para hadirin yang rahimakumullah. Sehingga dalam perkara ini Al-Imam Asy-Syafi'i juga berpendapat alangkah lebih baiknya. Syafi'i mengatakan itu sebutnya adalah mandub. Maka mandubnya sifat Syafi'i itu lebih kepada kalau bisa dianjurkan. Jadi kalau kita ada istilah Imam Syafi'i, ada istilah makruh, ada istilah mustahab, itu jangan kita samakan dipukul rata. Oh, sama dengan para ulama fikih yang lain, tidak. Ada istilah yang dimaksud oleh Syafi'i. Ada kitab kita mengkaji istilah-istilah yang digunakan oleh Syafi'i. Namanya kitab
lihalli Abi Syuja'. Bahwasanya mustahabnya Imam Syafi'i dianjurkan. Maka lebih baik perempuan itu di rumah. Jadi di rumah dibuatkan satu tempat, di mana tempat itu diniatkan sebagai masjid. Ketika dia berniat bahwa dibuat satu tempat di rumah ini sebagai tempat sholat, maka tidak boleh dia masuk ke situ dalam keadaan junub, meskipun di dalam rumahnya. Saya ingin beriktikaf di masjid, kata seorang perempuan, dan saya beriktikaf di tempat ini. Dibuat sekat, dibatasi, kemudian dia berdiam di situ. Maka ketika sudah diniatkan tempat itu menjadi tempat iktikaf, maka ketika dia dalam keadaan junub, dalam keadaan nifas, maka tidak boleh memasuki itu. Karena tempat yang telah diniatkan untuk tempat beriktikaf. Bahkan Imam Syafi'i kalau kita lihat dalam hadis yang lain, ketika laki-laki dalam keadaan uzur tidak mungkin beriktikaf di masjid, kan dalam kondisi sakit, dalam kondisi yang tidak memungkinkan, akhirnya dia melakukan hal itu tadi, disekat di rumahnya, kemudian dia meniatkan, maka pahala dia sama seperti dia beriktikaf di dalam masjid. Tapi dengan syarat ada uzur, jangan masih sehat, nggak ada alasan apa-apa, kira dibuat sekat di rumah untuk laki-laki, iktikaf di situ, nggak sah. Hanya untuk beberapa kategori saja. Para hadirin jamaah rahimakumullah, kemudian iktikaf di mushola atau masjid kecil, maka ini tidak diperbolehkan, tidak sah. Pun iktikaf di rumah sendiri tadi telah kita sampaikan. Iktikaf sebagian ulama mengatakan tidak boleh di sini, adapun Asy-Syafi'i mengatakan boleh. Ketika tadi mutatallabatnya, tartibatnya, tata tertibnya sudah terpenuhi, memang dia terjaga dari pandangan laki-laki, tempatnya khusus, tidak ada tabarruj, tidak ada perkumpulan dengan orang yang bukan mahram, maka boleh. Jadi terkait tentang nazar dan lain sebagainya, saya kira cukup para hadirin yang rahimakumullah kajian kita pada hari ini terkait tentang i'tikaf. Mudah-mudahan bisa difahami. Jazakumullah khair. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.